Masalah kesehatan wanita atau women's mental health terdiri dari beberapa yang kami angkat, yaitu yang pertama adalah keguguran, yang kedua aborsi atau yang biasanya disebut dengan termination of pregnancy, dan yang ketiga yaitu ada menopause. Keguguran sendiri adalah fenomena yang relatif umum, terjadi pada 15-20% kehamilan yang diketahui, dengan 80% diantaranya terjadi dalam trimester pertama. Keguguran telah didefinisikan sebagai akhir kehamilan yang tidak disengaja sebelum janin dapat bertahan hidup di luar ibunya, yang dikenal sebelum minggu ke-20 kehamilan. Adapun penelitian kuantitatif terhadap keguguran cenderung mengkonseptualisasikan reaksi wanita terhadap keguguran dalam istilah kesedihan, depresi, dan kecemasan atau coping. Dalam penelitian kualitatif dalam studi awal, Huti melakukan wawancara mendalam pada 2 titik waktu dengan 2 wanita. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kedua wanita merujuk pada inventaris peristiwa yang serupa, signifikasi yang mereka lampirkan pada peristiwa ini berbeda dan bergantung pada pengalaman mereka sebelumnya. Misalnya, seorang wanita pernah mengalami keguguran sebelumnya dan digambarkan mengambil kendali lebih atas perawatan medisnya. Dia pun merasa kesedihannya tidak separah keguguran pertamanya. Sebaliknya, wanita yang mengalami keguguran pertama menunjukkan keguguran sebagai ancaman berat bagi persepsinya tentang dirinya sebagai wanita yang mengandung. Isu yang kedua yaitu aborsi atau biasanya disebut, meskipun undang-undang menempatkan keputusan aborsi di tangan dokter, dalam praktiknya wanita membuat keputusan ini dan pilihan mereka dihormati. Aborsi juga legal di AS dan sebagian besar negara Eropa. Di Inggris dan Wales, 1 dari 3 wanita cenderung melakukan aborsi seumur hidup mereka, terhitung dari The Abortion Statistics England and Wales 2001. Namun, perdebatan terus berlanjut mengenai status moral janin manusia dan akibatnya juga tentang aborsi salinan. Adapun dampak psikologis dari wanita yang melakukan aborsi telah dilakukan banyak penelitian tentang konsekuensi psikologis dari aborsi. Misalnya, wanita akan mengalami depresi atau kecemasan yang parah atau terus-menerus setelah aborsi. Wanita juga akan mengalami beberapa bentuk tekanan emosional, ataupun sebaliknya, mereka melaporkan bahwa tidak ada kesusahan dan lebih dari setengah melaporkan hanya pengalaman positif. Peneliti lain pun menemukan bahwa kelegaan biasanya terlihat setelah aborsi. Mereka puas dengan keputusan mereka 2 tahun kemudian. Serupa dengan itu, ada penelitian di Swedia terhadap 5 pengalaman perempuan dan menyimpulkan bahwa mereka dilaporkan mendapatkan rasa kedewasaan dan pengalaman. Oleh karena itu, adapun dampak jangka panjang yang telah diamati, beberapa wanita mengalami tekanan emosional pasca aborsi. Yang lain mengalami reaksi yang lebih positif seperti kelegaan, kembali ke normalitas dan kepuasan. Tetapi apakah keadaan emosional ini bertahan seiring waktu? Terdapat sebuah penelitian yang menindaklanjuti wanita 8 tahun setelah aborsi dan membandingkan mereka dengan mereka yang menjaga anaknya. Mereka menemukan bahwa melakukan aborsi terkait dengan harga diri global yang lebih tinggi daripada melahirkan yang tidak diinginkan. Mereka menunjukkan bahwa reaksi negatif yang di awal dirasakan akan menghilang seiring waktu. Lalu memutuskan untuk melakukan aborsi. Penelitian pun menyelidiki bagaimana perempuan memutuskan apakah akan melakukan aborsi atau tidak, dan faktor apa yang mempengaruhi keputusan ini. Hasilnya dianalisis untuk mengeksplorasi berbagai faktor termasuk penggunaan kontrasepsi dan makna kehamilan. Studi tersebut juga melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan apakah remaja tersebut memutuskan untuk melanjutkan kehamilan atau tidak. Dengan menggunakan data kuantitatif, hasilnya menggambarkan bahwa mereka yang memilih untuk melakukan aborsi memiliki lebih banyak pekerjaan di rumah tangga mereka.
lebih mungkin untuk tetap bersekolah, menunjukkan nilai kursus yang lebih baik di sekolah, dan melaporkan memiliki teman dan keluarga yang tidak menyetujui untuk melahirkan anak sejak dini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keyakinan bahwa ibu mereka tidak menyetujui memiliki anak ketika masih remaja dan memiliki ibu yang sangat mendukung mereka melakukan aborsi adalah prediktor terbaik untuk benar-benar menjalani prosedur tersebut. Adapun yang terakhir yaitu menopause. Kata menopause berarti akhir dari menstruasi bulanan bagi rata-rata wanita. Hal ini terjadi pada usia 51 tahun dengan 80% wanita mencapai menopause pada usia 54. Secara umum menopause dianggap sebagai masa transisi di mana telah diklasifikasikan menurut 3 tahap. Adapun yaitu premenopause, premenopause hingga pasca menopause. Penghentian menstruasi selama 12 bulan berturut-turut adalah jangka waktu yang diperlukan dokter untuk menetapkan wanita sebagai menopause. Dengan penelitian menunjukkan bahwa sekitar 75% wanita datang ke dokter tentang menopause. Meskipun ada faktor penentu genetik yang kuat tentang masa menopause, ibu dan anak perempuan cenderung menopause pada usia yang sama. Merokok dapat menyebabkan menopause lebih awal dan menjadi lebih berat, dapat menyebabkan menopause di kemudian hari. Selain berhentinya menstruasi, menopause membawa gejala lain saat terjadi dan menghasilkan perubahan fisik jangka panjang karena penurunan hormon wanita. Ada beberapa gejala-gejala yang dialami selama menopause, seperti yang pertama yaitu perubahan pola dan beratnya periode masa menstruasi. Yang kedua yaitu hot flushes, yang ketiga keringat di malam hari, keempat kelelahan, kelima konsentrasi yang buruk, keenam nyeri pada persendian, yang ketujuh vagina kering, dan kedelapan yaitu perubahan frekuensi buang air kecil. Efek psikologis atau dampak psikologis yang dialami oleh wanita. Ada beberapa, seperti yang pertama yaitu perubahan citra tubuh. Menopause membawa serta perubahan fisik seperti kulit yang mengering, distribusi lemak yang berubah, dan perubahan payudara. Semuanya dapat berdampak pada citra tubuh wanita. Yang kedua yaitu ada perubahan mood. Beberapa wanita melaporkan bahwa mereka mengalami suasana hati seperti kecemasan dan depresi, serangan panik, dan sebagainya. Mengingat banyaknya perubahan hidup yang terjadi bersama dengan menopause, tidak mengherankan jika wanita mengalami perubahan suasana hati. Namun banyak wanita melihat perubahan emosional itu terkait karena perubahan kadar hormon mereka. Lalu selanjutnya itu ada harga diri dan kepercayaan diri. Beberapa wanita juga melaporkan penurunan harga diri dan kepercayaan diri mereka. Mereka menggambarkan perasaan tidak percaya diri dalam tugas sehari-hari seperti memasak atau bekerja atau dalam hubungan percintaan mereka. Lalu yang keempat itu kurang konsentrasi. Beberapa survei mengatakan bahwa wanita menggambarkan bagaimana menopause itu mengganggu fungsi kognitif mereka dalam hal konsentrasi dan memori. Tetapi studi eksperimental dalam kondisi terkontrol bagaimanapun tidak menunjukkan bukti adanya penurunan kognitif yang dikaitkan dengan menopause ataupun di efek usia standar. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Menopause terjadi pada saat dalam kehidupan seorang wanita ketika dia mungkin juga mengalami berbagai perubahan lain. Apakah perubahan tersebut memiliki efek langsung atau tidak langsung pada pengalaman menopause? Penelitian menunjukkan bahwa menopause perlu dipahami dalam konteks perubahan ini dan menjelaskannya serta pengaruhnya terhadap menopause seperti yang berikut ini. Yang pertama yaitu kerabat lansia. Pada saat menopause, wanita sering menemukan bahwa mereka juga semakin bertanggung jawab untuk merawat kerabat lansia. Yang kedua yaitu perubahan dalam pekerjaan dan keuangan. Di usia paruh baya, banyak wanita menambah jam kerja mereka saat anak-anak meninggalkan rumah. Ini mungkin juga membawa serta peluang baru dan perasaan terlahir kembali. Namun ini juga bisa memicu stres tambahan. Yang ketiga yaitu mengubah hubungan. Pada masa menopause, perempuan sering mengalami perubahan peran sebagai ibu, seperti saat anak meninggalkan rumah, dan perubahan hubungan dengan pasangannya saat mereka menegosiasikan kembali kehidupan baru tanpa anak. Yang keempat yaitu ada kematian keluarga atau teman.
Saat wanita mencapai usia 50-an, mereka mungkin mengalami kematian keluarga atau teman yang sebaya. Menopause juga mewakili rasa kematian yang dapat diperburuk oleh rasa kehilangan. Masalah kesehatan pria. Ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita, di mana pria meninggal lebih muda daripada wanita di seluruh dunia. Perbedaan biologis tidak dapat menjadi gambaran yang lengkap karena kesenjangan antara usia harapan hidup pria dan wanita tidak hanya berubah seiring waktu, tetapi juga menunjukkan variasi yang besar di seluruh lokasi geografis, menunjukkan peran yang kuat dari faktor psikologis dan sosial. Selama beberapa tahun terakhir, telah ada beberapa tinjauan penelitian tentang kesehatan laki-laki yang telah mengidentifikasi sejumlah variabel-variabel utama sebagai penjelasan untuk perbedaan gender. Peran dari variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada bagian berikut. Peran perilaku dalam kesehatan pria. Jadi, mengapa laki-laki meninggal lebih awal daripada perempuan? Dan mengapa mereka lebih mungkin mati setelah jatuh sakit? Penelitian menunjukkan peran kunci untuk perilaku dalam hal perilaku kesehatan, perilaku berisiko, dan perilaku mencari bantuan. Yang pertama, health behavior atau perilaku kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih sering melakukan perilaku tidak sehat daripada perempuan. Misalnya, pada survei terhadap 1.816 siswa dari Amerika Serikat menyatakan bahwa pria menunjukkan perilaku tidak sehat yang lebih beresiko daripada wanita dalam hal pola makan dan penggunaan zat. Secara khusus, pria makan lebih banyak daging, lemak, dan garam, serta lebih sedikit serat dan buah dan sayuran dibandingkan wanita, dan lebih cenderung merokok dan menunjukkan tingkat penggunaan alkohol dan narkoba yang tinggi. Satu-satunya perilaku yang berhubungan dengan kesehatan yang secara konsisten dilakukan pria lebih dari wanita adalah aktivitas fisik. Yang kedua, risk-taking behavior atau perilaku pengambilan risiko. Selain perilaku yang berhubungan dengan kesehatan secara umum, pria juga menunjukkan perilaku yang lebih beresiko. Misalnya, mereka tidak hanya lebih cenderung merokok, minum alkohol, dan menggunakan narkoba daripada wanita, tetapi mereka juga lebih cenderung melakukan perilaku ini secara berlebihan. Pria juga memiliki lebih banyak pasangan seksual daripada wanita, lebih cenderung mengambil bagian dalam olahraga beresiko tinggi dan aktivitas rekreasi seperti rugby, snowboarding, skydiving, bungee jumping, dan olahraga mengemudi mobil rally. Karena itu, pria terlibat dalam perilaku yang lebih beresiko daripada wanita dan juga lebih mungkin terluka atau meninggal sebagai akibatnya. Yang ketiga, help-seeking behaviors atau perilaku mencari bantuan. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum pria menggunakan layanan perawatan kesehatan lebih sedikit daripada wanita dan menunjukkan keterlambatan yang lebih besar dalam mencari bantuan dan mengidentifikasi gejala. Pola serupa juga dapat dilihat untuk masalah kesehatan mental dengan hanya sepertiga dari semua klien yang mencari dukungan psikologis adalah laki-laki, dan dengan laki-laki yang menunda mencari bantuan sampai masalah mereka lebih serius dan mengakar. Jadi, mengapa pria berperilaku dengan cara yang merusak kesehatan mereka? Penelitian menyoroti peran faktor-faktor berikut. Health beliefs. Health beliefs memprediksi perilaku kesehatan seperti merokok, diet, olahraga, dan penggunaan alkohol. Penelitian menunjukkan bahwa pria mungkin memiliki keyakinan berbeda tentang kesehatan mereka yang bisa mempengaruhi perilaku mereka. Yang pertama, risk perception. Secara umum, laki-laki tampaknya meremehkan risiko sakit atau cedera mereka dibandingkan dengan perempuan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan hal-hal berikut. Pria dari segala usia merasa bahwa mereka memiliki risiko yang lebih rendah dari merokok, penggunaan narkoba, atau alkohol.
Pria juga menganggap bahwa mereka lebih sedikit berisiko terkena kanker kulit dan menilai risiko paparan sinar matahari lebih rendah daripada wanita. Selain itu, meskipun laki-laki lebih mungkin mengidap HIV/AIDS dibandingkan perempuan, mereka merasa bahwa mereka kurang berisiko tertular virus HIV dibandingkan perempuan yang menilai risiko mereka sendiri. Selanjutnya, pria juga menilai risiko mengemudi yang berbahaya lebih rendah daripada wanita. Yang kedua, perceived control. Penelitian tentang persepsi kontrol kurang jelas meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki percaya bahwa mereka memiliki lebih sedikit kontrol atas kesehatan mereka daripada perempuan. Mengingat hubungan yang konsisten antara kontrol yang dirasakan dan perilaku kesehatan, ini mungkin menjelaskan mengapa laki-laki berperilaku kurang sehat daripada perempuan. Yang ketiga, perceived health status. Penelitian menunjukkan bahwa pria menilai status kesehatan mereka lebih tinggi daripada wanita. Selain itu, pria juga menilai perilaku mereka lebih sehat daripada teman sebayanya, sedangkan wanita cenderung melihat perilaku mereka sendiri lebih buruk atau sebanding dengan orang-orang di sekitar mereka. Yang keempat, readiness to change behavior. Penelitian menggambarkan bahwa laki-laki cenderung tidak mempertimbangkan untuk mengubah perilaku mereka, cenderung tidak mempertahankan perubahan perilaku yang sehat, dan lebih cenderung menyangkal bahwa perilaku mereka bermasalah. Oleh karena itu, pria menunjukkan profil keyakinan kesehatan yang mungkin berkontribusi untuk berperilaku kurang sehat dan akibatnya memiliki harapan hidup yang lebih pendek daripada wanita. Yang kelima, social norms of masculinity. Dalam penelitian kesehatan pria, terdapat peningkatan minat pada dampak norma sosial maskulinitas pada cara berperilaku pria dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada kesehatan mereka. Dalam masyarakat kontemporer, perhatian terhadap kesehatan dianggap sebagai karakteristik feminim, sementara pria secara alami diposisikan sebagai kuat, tahan terhadap penyakit, tidak responsif terhadap rasa sakit dan tekanan fisik, dan tidak peduli dengan gejala kecil. Yang keenam, emotional expression. Penelitian menunjukkan bahwa pria lebih kecil kemungkinannya untuk menangis dibandingkan wanita dan secara keseluruhan melaporkan lebih sedikit rasa takut dan tekanan emosional. Tingkat ekspresi emosi yang rendah tersebut berimplikasi pada kesehatan dan perilaku. Mengekspresikan emosi melalui tulisan atau pembicaraan berhubungan dengan berbagai hasil kesehatan termasuk suasana hati dan fungsi kekebalan. Demikian pula penelitian juga menggambarkan bagaimana coping dan penolakan yang represif dapat merusak status kesehatan seseorang. Contoh kasus bagaimana menjadi laki-laki dapat berdampak pada kesehatan. Kasus kanker prostat. Saat ini kanker prostat adalah bentuk kanker pria yang paling umum dan menyumbang 23% dari semua diagnosis kanker pria yang baru. Kanker prostat menggambarkan banyak masalah yang berkaitan dengan kesehatan pria dengan cara berikut. Help seeking. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pria memilih untuk mengelola gejala mereka sendiri dan menunda pencarian bantuan. Pencarian pertolongan akhirnya sering dipicu oleh munculnya darah dalam urin atau rasa sakit yang dipandang sebagai gejala yang lebih sah yang membutuhkan pertolongan formal. Ini menjelaskan mengapa banyak pria datang terlambat dengan gejala mereka ketika penyakit sudah berkembang. Uptake of test. Setelah memutuskan untuk mencari pertolongan, pria dengan gejala prostat perlu menjalani tes untuk menentukan apakah masalahnya adalah kanker, penyakit prostat, atau sekadar variasi normal buang air kecil. Brum menyimpulkan dari studi kualitatifnya terhadap pria pada berbagai tahap diagnosis dan pengobatan prostat bahwa prosedur tes yang mengganggu berdampak pada persepsi partisipan tentang menjadi laki-laki dan dikaitkan dengan perasaan malu, penghinaan, dan rasa malu. Oleh karena itu, antisipasi dari tes semacam itu menjadi penghalang untuk mencari bantuan, memperburuk masalah pencarian bantuan yang tertunda.
Yang terakhir, treatment. Broom berpendapat bahwa kekhawatiran tentang maskulinitas adalah pusat keputusan pasien tentang pilihan pengobatan dan adaptasi mereka setelah pengobatan. Bagi beberapa pria dalam studi Broom, kekhawatiran ini mengakibatkan mereka memilih untuk menjalani perawatan alternatif sebagai cara untuk mempertahankan rasa maskulinitas mereka.